Selamat malam, selamat datang di podcast Teman Ganjar sebagai media kampanye relawan Teman Ganjar dan Tanalu pada khususnya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas soal perpolitikan nasional untuk lebih fokus dan concern membahas tentang capres dan cawapres kita Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Jadi pada malam hari ini kita sudah bergabung sama salah satu relawan, yaitu ketua dari relawan Ganjaris Kota Palopo, Bung Gibion, atau lebih akrab disapa Bung Gib ya Bang ya. Beliau adalah ketua dari relawan Ganjaris Kota Palopo yang akan menemani diskusi kita pada malam hari ini. Jadi gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Alhamdulillah. Jadi semangat terus Bang ya. Semangat dong. Bicara Harus semangat. Bicara Ganjar ya harus semangat. Ya. Ya, jadi apa yang menjadi concern utama ini Bang soal pemenangan Ganjar Mahfud di internal Ganjaris khususnya di Kota Palopo? Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, nama budaya. Ya, terima kasih kepada podcast Teman Ganjar. Malam ini merupakan malam yang happy banget. Kita ini bagaimanapun juga paslon nomor 3 kita pukulkannya Ganjar. Nah, kenapa sampai relawan Ganjaris memilih Ganjar waktu pertama itu? Karena Pak Ganjar ini adalah sosok yang bersih. Iya. Beliau pengalaman di DPR RI dan kemarin terakhir di Jawa Tengah, Legislatif dan eksekutif ya. Bang ya. Nah, kami dari relawan Ganjaris tidak semudah itu memilih Ganjar. Kenapa? Karena itu tadi bahwa beliau ini sejak di DPR itu betul vokal demi rakyat. Nah, pada kemarin-kemarin ini sudah ada pasangannya, Pak Mahfud MD. Padahal kalau mau dipikir Pak Mahfud ini kalau surveinya, waduh sangat minim banget. Ya. Tapi Ibu Mega melihat seorang figur. Karena rakyat Indonesia selalu memilih figur yang betul-betul bersih dan siap memberantas korupsi. Dipilihlah seorang Mahfud MD yang juga sangat pengalaman baik di birokrasi, legislatif dan yudikatif itu sempurna. Iya. Nah, pada saat pencabutan nomor, Allah memberikan dia nomor 3 dan itu masuk dalam sila nomor 3 adalah Persatuan Indonesia. Nah, ini pas sekali untuk pemilihan presiden ke depan. Karena sila ketiga itu Persatuan Indonesia hanya Ganjar dan Mahfud bisa mempersatukan rakyat Indonesia untuk membangun negara yang lebih baik dan menuju Indonesia emas. Ya, gitu. Ya, kalau saya melihat memang kedua sosok ini memegang posisi sebagai sosok pemimpin yang pertama sangatlah demokratis. Ya. Yang kedua kalau bicara soal negara hukum, Indonesia adalah satu negara hukum ya. Pasangan ini adalah sosok pasangan yang paling paham soal konsep itu. Karena ya kekuatan demokrasi itu ada pada kekuatan hukum negara. Demokrasi itu tidak akan bisa dipegang oleh rakyat sebagai senjata satu-satunya rakyat ketika kekuatan hukum itu tumpul ke bawah, Bang ya. Jadi ya memang sosok Ganjar Mahfud ini adalah sosok pemimpin yang memang betul-betul dibutuhkan untuk bagaimana bicara Indonesia emas ke depan. Ya. Jadi gimana nih Bang soal kebetulan kemarin saya dapat info ini bahwa Bapak Ganjar Pranowo itu datang ke Palopo ya tanggal 25 hari Sabtu kemarin. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi capaian penting dari situ dari kehadiran Bapak Ganjar terhadap Ganjaris ini? Ya, sebagai calon presiden, sebagai anak bangsa yang baik, Pak Ganjar itu memenuhi undangan dari pihak istana lewat DPD provinsi dan
Kota Palopo sehingga bisa hadir Hmm. dan disambut dengan hangat oleh pihak Istana Luwu. Alhamdulillah beliau datang dengan penuh sukacita yang betul-betul sangat merindukan orang-orang di istana maupun di Kota Palopo khususnya dan Luwu Raya. Nah, kemarin itu kami dari relawan mengingatkan semua bahwa ini bukan jadwal kampanye, Iya, iya. sehingga kami hanya sebatas mungkin untuk hadir. Nah, masyarakat Palopo melihat, wah betul-betul ini tim pemenangan Ganjar Mahfud dan relawannya ini tidak memobilisasi massa. Iya, iya. Karena kami tahu aturan dari PKPU dan Bawaslu. Dan Pak Ganjar juga hangat sekali menyapa pihak istana dan masyarakat Palopo. Iya. Walaupun singkat, tapi sangat berarti. Hmm. Jadi kehadirannya ke istana disambut dengan baik dan mulus. Dan semua pihak-pihak istana melakukan jabat tangan yang begitu erat bahwa datanglah seorang pemimpin yang betul-betul martabat. Sempat mendapatkan gelar juga ya Iya. dari Istana Luwu. Ya. Ya. Artinya memang kalau saya melihat kedatangan Bapak Ganjar kemarin itu di Kota Palopo pada hari Sabtu kemarin, memang itu di setting supaya bagaimana masa ini tidak membludak sehingga tidak ada indikasi bahwa ada aktivitas kampanye terjadi di Kota Palopo ya. Ini semata-mata untuk bagaimana membangun silaturahmi dengan yang lebih erat lagi terhadap pihak Istana Luwu dan tokoh-tokoh masyarakat Luwu, Bang ya. Dan beberapa tim pemenangan daerah beserta pimpinan-pimpinan dari relawan ini. Artinya ya semoga dari kehadiran Bapak Ganjar kemarin pengonsolidasian antara semua jaringan relawan dan tim pemenangan daerah yang diwakili oleh beberapa partai pendukung dan partai pengusung itu bisa lebih solid lagi ke depannya. Ya. Jadi gimana ya? Ke depan kira-kira apa nih yang menjadi agenda prioritas dari Ganjaris untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan pasangan Mahfud MD ini, Bang? Ya, saya sambung tadi soal Pak Ganjar masuk istana, beliau diberi pin dan badi. Badi ini adalah merupakan suatu simbol yang betul-betul dijadikan pahlawan. Nah, tidak sembarang pihak istana memberi cenderamata seperti badi. Iya, iya. Nah, ini adalah tanda bahwa Pak Ganjar ini betul-betul sangat diperhatikan oleh pihak istana Luwu. Artinya gini, Bang, apakah badi ini adalah simbol atau titipan dari istana bahwa ini adalah badi penghargaan dari istana untuk bahwa punya makna tersendiri bahwa kau adalah Bapak Ganjar Pranowo ini adalah satu-satunya harapan untuk bagaimana memimpin bangsa dan menjadikan Tanah Luwu ini sebagai prioritas pembangunan ke depannya. Mungkin seperti itu, Bang ya. Yeah. Makna dari pemberian itu. Ya, karena badi itu boleh saya yang menafsirkan sendiri pribadi saya bahwa inilah badi yang kamu pakai untuk menjaga kalau pemilu ke depan ini harus bersih dan jujur. Tidak ada lagi intimidasi. Tertib pada aturan yang sesuai dengan ditetapkan PKPU dan Bawaslu. Ya, relawan Ganjaris sejak kami dipilih itu saya sebagai ketua dan beberapa pengurus itu langsung door to door dan sosialisasikan dengan stiker dan beberapa APK yang kami miliki. Nah, ke depan ini kami lebih genjot lagi, turun gunung lagi untuk mensosialisasikan. Apalagi kan hari ini besok tanggal 28 ya. Tanggal 28 hari pertama kampanye. Ya, jadi kita sudah mengikuti aturan itu. Karena bagaimanapun juga besok itu tanggal 28 itu kita bebas untuk itu. Ya, kita terus turun ke masyarakat untuk sosialisasikan paslon nomor 3 Ganjar Mahfud. Iya.
Ya, jadi ini sekedar membagi diskusi Bang ya, bagaimana kita bisa sharing internal ini, sharing internal bagaimana internal teman Ganjar, bagaimana internal dari Ganjaris memegang soal posisi sebagai pejuang relawan untuk memenangkan Ganjar. Kalau di teman Ganjar sendiri nih Bang, sebelumnya kami memang melihat soal itu, melihat konteks bahwa janganlah kemudian kita terlalu frontal melakukan aktivitas ini keluar, karena ya kita menunggu arahan dan kita menunggu satu kebijakan untuk bagaimana dibebaskan untuk kita melakukan aktivitas kampanye ya. Tapi di dari internal kita itu ya kita masing-masing disibukkan untuk bagaimana mengkaji soal apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya di Tanah Luwu ini, sehingga pada momentum kampanye nanti kita turun ke basis masyarakat, kita turun ke basis rakyat itu betul-betul bisa mampu menjadi ruh keterwakilan dari situ. Nah, kalau teman Ganjaris sendiri sebelum melakukan aktivitas kampanye, apa sih yang menjadi persiapan teman-teman dari Ganjaris ini? Ya, jadi kalau Ganjaris Kota Palopo selalu koordinasi dengan timnya, supaya kita tidak terlalu ya tadi yang jor-joran itu. Yang penting kita pakai etika, etika politik yang sangat penting di depan. Dan kita tetap koordinasi dengan TPD, tim pemenangan daerah, yaitu partai pengusung dan partai pendukung, ada 4 ya. PD Perjuangan, P3, Hanura dan Perindo. Nah, kita tetap juga koordinasi dengan TPD dan relawan, teman Ganjar, sahabat Ganjar, dan masyarakat Kota Palopo. Nah, sehingga masyarakat Palopo melihat bahwa tim pemenangan Ganjar Mahfud ini betul-betul baik diterima oleh masyarakat. Ya, intinya pada momentum kali ini ya kita haruslah kemudian hadir sebagai sosok dari keterwakilan Bapak Mahfud dan Bapak Ganjar sebagai sosok tokoh dan figur yang bersih Bang ya, itulah yang menjadi keterwakilan kita. Artinya kita tetap memegang soal prinsip keterwakilan dari situ. Di samping itu kita juga menjaga soal apa yang menjadi ketentuan, apa yang menjadi kebijakan, itulah yang kemudian harus kita taati, karena kita mengedepankan soal politik bersih, politik yang bisa lebih diterima di masyarakat dan memberikan edukasi positif bahwa ini loh politik, inilah demokrasi, demokrasi sejati. Artinya kita mengedepankan soal prinsip-prinsip edukasi seperti itu, politik yang mendidik seperti itu. Nah, kira-kira nih Bang ya, kalau dari masyarakat Tanah Luwu sendiri, apakah betul-betul untuk bagaimana menyatukan kedua tokoh ini, apa sih yang bisa menjadi tali erat dari situ, dari sosok Ganjar, dari sosok Mahfud yang bisa menyatukan tipikal masyarakat Tanah Luwu ini? Ini kan dia keduanya dari Jawa Bang ya, keduanya walaupun keduanya dari Jawa, tapi ada benang merahnya ini loh yang kemudian kita harus jabarkan kepada masyarakat, bahwa penyatuan persepsi, penyatuan pandangan itu ketemunya di sini antara masyarakat Luwu dan kedua sosok ini. Kira-kira gimana nih Bang? Ya, saya mengutarakan dulu tentang sejarah dulu. Karena Pak Soekarno presiden pertama itu memang sudah sahabat dengan Datu Andi Jemma. Jadi kalau kita di Tanah Luwu ini sudah sahabat lah begitu, karena bagaimanapun juga itu sejarah tidak bisa dilupakan. Andi Jemma dan Soekarno itu presiden pertama memang sudah pejuang memang. Nah, untuk di Tanah Luwu ini sebetulnya masyarakat Luwu ini sudah tahu siapa yang sebetulnya dipilih pada tanggal 14 Februari 2024 ini. Dan pasti mereka melihat bahwa figur yang pantas untuk memimpin negara, apalagi rakyat Indonesia sekarang, untuk bagaimana Indonesia emas. Nah, inilah sosok Pak Ganjar, Pak Mahfud itu nomor 3 itu yang yang betul-betul yang bisa memimpin negara Republik ke depan. Kenapa? Karena kalau di Tanah Luwu ini dia tidak perlu lihat suku. Betul. Tanah Luwu ini punya prinsip begitu, dia tidak pernah ada rasa, ada kebutuhan.
Nah, dia lihat figur. Nah, figur pas untuk pemimpin negara ke depan itu adalah nomor 3, Pak Ganjar Mahfud. Nah, Tanah Luhur itu tidak neko-neko, Ji. Dia punya prinsip bahwa inilah pemimpin ke depan. Bahwa Ganjarlah dengan Pak Mahfud ini adalah pemimpin yang betul-betul untuk mensejahterakan rakyat. Dan kami kita di Tanah Luhur ini itu sudah ada komunikasi dengan pihak istana kemarin waktu Pak Ganjar datang. Insya Allah Pak Ganjar itu orang komitmen, dan pihak kedatuan juga di istana kemarin itu sudah menyatukan itu visi misinya Pak Ganjar. Ada penjabaran visi misi sedikit ya untuk ini. Ya, kalau saya pribadi memandang ini, artinya ketika saya melihat sosok Mahfud, saya teringat dengan sosok kepemimpinan di masa Gus Dur. Nah, jadi memang keduanya ini seperti guru dan murid, seperti Plato dan Aristoteles gitu. Jadi prinsip kepemimpinan yang dipegang teguh oleh Gus Dur waktu itu kan ya sosok pemimpin yang populis, sosok pemimpin yang bisa menyatukan semua epicentrum masyarakat, bisa menyatukan semua perbedaan, tidak mengenal soal perlapisan masyarakat, tidak bicara soal suku, agama dan ras, dan itulah yang kemudian dimiliki oleh Tanah Luhur ini. Masyarakat Tanah Luhur ini adalah masyarakat yang majemuk, semua etnis, semua golongan, semua keyakinan, semua ada kita punya. Jadi ya, kalau kita melihat sosok Mahfud ini, apa yang menjadi kebutuhan dari kita, apa yang menjadi kultur yang sudah melekat dari masyarakat Tanah Luhur ini, hanya Pak Mahfudlah yang kemudian paham soal itu. Hanya Pak Mahfudlah yang kemudian bisa betul-betul mewarisi sosok atau ajaran-ajaran dari Gus Dur ini. Nah, kemudian kalau capresnya kita yaitu Bapak Ganjar, saya teringat dengan sosok pemimpin Soekarno, yang dimana ketika dia ada momentum ini, cara orasinya, cara pidato yang berapi-api, ketika berhadapan dengan isi kepala masyarakat tertentu, dia agak tenang dalam berbicara dan lain-lain. Artinya dia bisa lah membangun soal komunikasi, dia bisa membangun kompromi tanpa adanya konflik dan lain-lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat Luhur, atau ya masyarakat Luhur ini jadi dikenal sebagai bangsa. Dia bisa menyatukan semua peradaban, bisa menyatukan semua pandangan. Pak Jumri Luhur itu secara filosofi kan seperti itu, Bang, ya. Ya, jadi kira-kira kita kan ini kalau kita melihat data dari data pemilih sementara kemarin, itu mayoritas pemilih tahun ini di tahun 2024 itu ya didominasi oleh kelompok milenial, Bang, ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi poin penting untuk bagaimana bisa mengorganisir kelompok-kelompok milenial? Ya, kalau kelompok milenial ini kan mereka ini sudah aktif di medsos. Jadi mereka milenial ini adik-adik yang sudah dewasa, yang sudah bisa mencoblos ke depan, itu sudah paham 3 paslon ini. Kenapa? Karena dia lebih aktif di media sosial. Jadi dia tahu persis siapa paslon, walaupun tentang politik dia belum paham betul. Tapi dia lihat sosok 3 paslon ini, dia akhirnya dia berlabuh ke nomor 3, Ganjar Mahfud. Saya juga mau terangkan juga bahwa Pak Mahfud itu pernah datang ke Palopo. Dia waktu dia anggota DPRD sekaligus, tapi dia datang kemarin ke kapasitas sebagai anggota MPR karena dia sosialisasi kalau nggak salah 4 pilar itu, termasuk Ibu Aisyah, dia dari fraksi fraksi PKB ya. Iya. Jadi beliau datang di MCH di gedung sana itu di Merdeka itu. Nah, kalau soal bicara milenial, ya itu tadi bahwa adik-adik milenial ini memang paling banyak dia punya DPT, daftar pemilih tetap. Karena ya pas di tanggal 14 Februari nanti itu memang banyak yang sudah bisa mencoblos. Nah, mereka ini sudah paham siapa sosok ini, walaupun dia tidak tahu siapa itu. Ada
ada pemikiran-pemikiran, ada juga paslon yang muda, tapi mudanya bagaimana dulu, Iya, iya, iya. kan begitu. Jadi bukan persoalan usia. Bukan, ya muda bukan persoalan usia bang ya. Bukan. Jadi dia lihat juga, wah kenapa bisa anak muda cepat begitu, pengalamannya kurang itu. Iya, Ya. iya. Nah, kaum milenial ini dia akan memilih nomor 3. Karena pertama dia sudah ikuti bahwa itu paling korupsi tidak bagus, harus diberantas. Iya. Nah, kebetulan ada pendekar hukum, yaitu Pak Mahfud. Pak Mahfud Di paslon nomor 3 itu, Iya. berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Nah, mereka tahu itu, wah ini Pak Mahfud cocok ini. Cocok dia berpasangan memang Pak Ganjar ini, dia harus berantas di korupsi. Itu. Kasihan rakyat kita nanti. Nah, milenial dia pasti mengarah ke sana. Dia lebih dominan, walaupun dia dipengaruhi bagaimana, dia pasti memilih nomor 3. Karena itu tadi soal korupsi di negara kita ini. Padahal negara Indonesia ini kaya loh, sumber daya alamnya. Nah, tapi kalau masih banyak korupsi, ya ini bahaya. Iya. Itu. Apalagi kalau soal nepotisme dan lain sebagainya. Nah, hadirnya nomor 3 ini, Pak Ganjar dengan Mahfud, kaum milenial itu pasti dia menuju ke situ. Tidak ada cerita. Karena milenial ini tidak ada susah. Dia cuma datang, dia sudah tahu bahwa oh ini yang nomor 3 yang cocok ini. Apalagi dia selalu ingat bahwa Pancasila itu di sila ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, hanya itu yang bisa mempersatukan rakyat Indonesia ini adalah Ganjar Mahfud. Artinya memang pemilih pemula ini punya pemikiran yang sudah agak maju bang ya. Dan ditambah ya edukasi, lebih banyak melakukan komunikasi di sosial media, lebih aktif di sosial media. Dan selama ini alhamdulillah dari beberapa channel, dari beberapa tayangan dan akun-akun sosial media dari yang mencoba mengkampanyekan atau isi dari muatan politik yang dimuat oleh Ganjar Mahfud ini memang muatannya positif dia. Positif dia. Artinya kedua ini aktif lebih bicara soal edukasi politik ke masyarakat dan saya rasa dari aktivitas politik seperti itu yang sifatnya positif, yang sifatnya edukatif dan cenderung ini itu akan menarik simpati dari pemilih pemula atau pemilih-pemilih milenial ini bang ya, karena ya masyarakat milenial hari ini cara berpikirnya itu berbeda dengan masyarakat milenial 10-15 tahun yang lalu bang ya, karena dia interaksinya sosial media sehingga ya apapun yang menjadi isu hangat, isu utama itu akan gampang diserap. Ya semoga ke depan ini kita bisa bersama-sama melakukan pengonsolidasian yang lebih kuat lagi untuk bagaimana memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ini khususnya di Palopo dan Tanah Luwu bang ya. Nah kira-kira ada tidak persiapan untuk menyambut kembali di momentum kampanye ke depan untuk menyambut kembali kedatangan Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ini di Kota Palopo bang? Ya, saya kebetulan tadi nonton TV berita setelah deklarasi perdamaian ya diselenggarakan oleh KPU. Pak Ganjar diwawancarai langsung bahwa di mana kampanye pertamanya beliau menunjuk langsung Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur. Nah, cuman nanti kalau itu nanti kita berkoordinasi dengan TPN, TPD Provinsi dan TPD Kota Palopo. Kalau umpamanya ada di Tanah Luwu, itu dimungkinkan di Kota Palopo diadakan kampanye. Ya, kampanyenya. Kalau umpamanya ada jadwal. Ada jadwal bang ya. Walaupun tanpa jadwal, misalkan Pak Ganjar dan Mahfud tidak ada di Kota Palopo di Tanah Luwu ini, saya sebagai ketua relawan Ganjaris Kota Palopo dan teman-teman Ganjar, simpatisan Ganjar dan partai-partai pengusung ini tetap melakukan sosialisasi karena pemilihan presiden ini adalah bagaimana gagasan, ide, pertarungan di situ. Jadi bukan soal kaya miskin, bukan karena ada yang muda, bukan hanya karena retorika, bukan. Ini adalah gagasan.
Karena bagaimanapun juga ini bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini harus punya gagasan yang bagus. Iya. Karena Indonesia menuju emas. Nah, kalau betul-betul tanggal 14 Februari 2024 ini pemimpin yang bukan harapan kita, waduh, bagaimana rakyat kita, bagaimana negara kita, bagaimana bangsa kita Indonesia ini. Nah, makanya seluruh masyarakat Kota Palopo melihat paslon yang pas. Yang pas itu adalah nomor 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Iya, iya. Nah, ini kalau kita menghitung hari, sisa kurang lebih 78 hari lagi, Bang, ya, untuk melakukan pencoblosan. Kira-kira 78 hari ini bisa tidak dimanfaatkan oleh teman-teman Ganjaris, dan apa-apa yang perlu disiapkan ini, Bang, soal ini untuk menuju 78 hari ke depan ini, supaya kita bisa memastikan bahwa pasangan calon presiden Ganjar dan Mahfud ini bisa menang dan menjadi sosok pemimpin nomor 1 di Republik ini. Ya, pertama-tama itu ya adalah program itu ada 8 program andalan program prioritas ya. Ganjar Mahfud. Nah, bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa inilah gagasannya paslon nomor 3 Ganjar Mahfud, supaya masyarakat bisa melihat oh ini yang pas ini. Nah, saya sebagai ketua relawan Ganjaris tetap mengingatkan teman-teman pengurus Ganjaris dan simpatisan Ganjaris untuk bagaimana memilih paslon yang terbaik, yaitu Ganjar Mahfud. Iya, iya. Artinya kita tetap mengedepankan soal prinsip politik yang lebih mendidik, Bang, ya, tidak menciptakan konflik, karena masyarakat Tanah Luwu ini adalah masyarakat yang pola pikirnya, cara berpikirnya itu sudah lebih maju, Artinya dia tidak menginginkan adanya konflik dari pertarungan politik ini. Dia bagaimana menciptakan betul-betul politik ini atau demokrasi ini bukan hanya bicara soal rotasi kepemimpinan, tapi ada rotasi ke sistem yang lebih maju. Makanya ya teman-teman Ganjaris, teman-teman dari relawan teman Ganjar ini mengedepankan soal politik ide, politik gagasan, karena kita tidak bisa nafikan bahwa bangsa ini awal mula berdirinya itu ada ide besar yang kemudian dicetuskan oleh para pendiri bangsa kita untuk bagaimana menjamin Republik Indonesia itu bisa tetap utuh, masyarakat itu bisa lebih maju, masyarakat itu bisa terbebas dari belenggu penjajahan. Dan itulah yang kemudian menjadi api semangat kita untuk bagaimana menciptakan politik itu tetap berdiri pada prinsip yang ideal, tetap pada prinsip yang edukatif, dan semoga teman-teman relawan Ganjar Mahfud yang ada di Kota Palopo ini hidup pada satu simpul yang sama, hidup pada satu prinsip perjuangan yang sama. Sebelum kita akhiri ini, Bang, kira-kira apa yang menjadi pesan untuk masyarakat Tanah Luwu, khususnya untuk bagaimana sama-sama memenangkan pasangan presiden Ganjar dan Mahfud ini, Bang? Silakan. Jadi pemilihan presiden tanggal 14 Februari 2024 ini merupakan landasan pertama bagi negara dan bangsa Republik Indonesia ini. Kenapa? Karena kita rakyat Indonesia, bangsa kita ini harus menuju ke Indonesia Emas. Nah, bagaimana untuk menuju Indonesia Emas? Ya, dari 3 paslon ini saya kira Bapak Ibu, teman-teman di masyarakat Kota Palopo ini melihat paslon nomor 3 adalah Persatuan Indonesia. Ganjar Pranowo lah yang bisa untuk memimpin bangsa dan negara Republik Indonesia ke depan. Kalau ini masyarakat Palopo khususnya dan di Tanah Luwu salah memilih, ini kasihan kita. Iya. Itu. Karena bagaimanapun juga Pak Ganjar ini, Mahfud ini betul-betul orang yang bersih, dan kebetulan Pak Mahfud ini adalah orang yang selalu memberantas korupsi. Nah, ini kan selalu harapan masyarakat Indonesia dan khususnya kita di Palopo dan Tanah Luwu ini
itu harus diberantas itu korupsi. Bagaimana caranya berantas? Pilihlah nomor 3 Ganjar Pranowo pada tanggal 14 Februari 2024. Insya Allah Tanah Lu lebih baik ke depan. Amin. Ya, jadi pesan terakhir dari Ketua Relawan Ganjaris dan bersama saya dari tim relawan teman Ganjar itu mencoba menerjemahkan soal salah satu prinsip dari Pancasila, yaitu persatuan nasional adalah semangat gotong royong. Nah, semangat gotong royong inilah yang kemudian bersama-sama mengangkat derajat dari masyarakat Tanah Luwu ini. Ada dibilang sipak atau sipaka lebih, ya itulah semangat persatuan nasional kita. Jadi nomor 3 yang termaktub dalam Pancasila itu adalah persatuan nasional sesuai dengan apa yang menjadi amanah dari nenek moyang kita, nenek leluhur kita, bahwa yang terpenting adalah bagaimana sama-sama menjaga keutuhan, menjaga persatuan, satu kenyang satu lapar gitu. Nah, mungkin sekian pada diskusi kita malam hari ini. Selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.